Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Imam? Jelas, Bu. Oke. Mic-nya yang laptop dibuka aja. Ya, Alhamdulillah kita jumpa lagi. Hari kali ini kita akan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar mata kuliah matriks dan vektor. Jadi di sini nanti mata kuliahnya salah satu mata kuliah matematika yang metode-metodenya digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang keteknikan. Nah, mari kita mulai. Yang pertama yaitu untuk eh, materi yang akan dibahas selama satu semester ini ada tiga materi besar. Yang pertama mengenai sistem persamaan linier, determinan, vektor di ruang 2 dan ruang 3. Tujuannya adalah mahasiswa mengetahui dan bisa menghitung dengan menggunakan metode metrik dan vektor. Classroom rules atau peraturan di kelas yaitu mahasiswa hadir tepat waktu, angkat tangan jika ingin bertanya atau ingin berbicara, lalu didengarkan dengan seksama dan juga tetap mengikuti pelajaran dengan santai tapi tetap dengan harus tertib, santai dan tertib seperti itu. Untuk keterlambatan, saya tidak ada peraturan khusus untuk keterlambatan. Jadi monggo terserah yang mau misalnya yang terlambat seperti itu ya. Terlambat 10 menit, 20 menit tetap bisa masuk kelas. Tapi dengan catatan jika ada kuis sebelumnya, maka tidak bisa mengikuti susulan. Lalu untuk izin, untuk minimal kehadiran di kelas adalah 80% atau maksimal 3 kali absen. Jika sakit atau izin, harus menggunakan surat resmi atau surat yang diketahui oleh orang tua ataupun dokter. Itu untuk peraturan izin dan juga sakit. Lalu untuk jika tidak ada keterangan, dianggap alpa dan tidak menerima izin yang hanya lewat WA. Seperti itu. Jadi misalnya tidak apa-apa, misalnya mendesak, mendadak gitu ya. Bu, saya lagi sedang tidak enak badan, tapi misal nanti besoknya gitu harus diberikan surat izinnya. Seperti itu. Atau misalnya besoknya ternyata ke dokter gitu, minta surat izin dari dokternya. Seperti itu. Hari ini kita akan membahas tentang pendahuluan metrik dan vektor, di mana akan dimulai dengan eh, materi aljabar linier atau linear algebra. Selanjutnya dilanjutkan dengan metrik seperti itu. Kenapa kok kita harus belajar aljabar linear dulu gitu? Apa hubungannya dengan matriks? Nah, nanti akan kita bahas apa hubungannya seperti itu. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang konsep aljabar dalam bidang keteknikan. Apa sih aljabar linier gitu ya? Eh, Seorang uh, mahasiswa yang belajar matematika itu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata aljabar. Bahkan dari sekolah SD itu sudah ada materi aljabar gitu. Itu adalah salah satu nama di bawah matematika. Jadi nama kelasnya atau nama mata kuliahnya atau nama pelajarannya matematika. Nah, di dalamnya itu ada yang dinamakan aljabar. Nah, lalu terusannya ada aljabar linier. Nah, di sini aljabar linier dapat digunakan sebagai salah satu metode pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengendalian di bidang industri. Industri manufaktur, industri pertambangan gitu ya, industri otomotif, seperti itu dan lain sebagainya. Semua di bidang industri. Pengambilan keputusan tersebut harus didukung oleh suatu analisis sehingga hasil yang diperoleh bisa optimal. Jadi kalau mahasiswa, anak teknik gitu ya, terus itu kerja di suatu perusahaan gitu, jadi untuk mengambil keputusan, untuk melakukan keputusan, mengambil jalan akhir gitu ya, untuk melakukan suatu kegiatan gitu, itu harus menggunakan suatu eh,
data yang sudah dianalisis seperti itu. Tidak boleh asal ceplos-ceplos seperti itu. Nah, selanjutnya di sini salah satu aplikasi metode aljabar linier dalam bidang industri yaitu sebagai pengembangan, pengoperasian, dan penyelesaian masalah dengan analisis. Sama dengan metode-metode lainnya, mungkin belajar mata kuliah lainnya gitu ya. Tujuan kita adalah penyelesaian suatu masalah seperti itu. Dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan juga analisis. Nah, salah satunya bisa menggunakan metode aljabar linier. Selanjutnya, suaranya menggema. Pada perencanaan di bidang keteknikan juga harus mengambil keputusan yang optimal. Ya. Nah, jadi kita banyak sekali tugas akhir gitu, penelitian-penelitian, kakak tingkat, abang-abang, atau orang teknik lainnya gitu ya. Judulnya adalah optimalisasi atau optimal. Jadi kita menginginkan sesuatu itu yang optimal. Seperti itu. Pengambilan keputusan secara akurat bisa dilaksanakan apabila disesuaikan dengan data masa lalu, data masa sekarang yang akan digunakan untuk data di masa depan. Seperti itu. Jadi itu ibaratnya udah ada pengalaman gitu ya. Misalnya kita mau memproduksi suatu barang, itu kan kita lihat dulu tahun lalu itu lakunya berapa barangnya, sehingga tahun ini kita bisa memproduksi dengan jumlah yang sudah diestimasikan, sudah dianalisa, sehingga nanti tidak ada kekurangan ataupun kelebihan stok seperti itu. Selanjutnya, aljabar linier dan statistika itu adalah ilmu yang dapat membantu dalam melakukan prediksi hal apa saja yang akan terjadi di masa datang. Nah, jadi seorang engineer, kalau nanti kalian masuk kerja gitu, nanti jabatannya misalnya engineer gitu ya, perencanaan seperti itu, atau engineer produksi seperti itu. Nah, jadi itu adalah kita kan misalnya kita akan memproduksi mobil gitu. Akan kerja di suatu pabrik mobil, kita akan memproduksi mobil. Nah, seorang engineer ini nanti akan ditanyai, sebaiknya nanti di tahun 2024 kita membuat berapa mobil gitu, memproduksi berapa mobil. Nah, itu harus bisa menjawab berdasarkan data-data yang masa lalu, yang telah kita olah, kita telah analisis. Misalnya, oh berdasarkan data di tahun 2020 sampai 2022 penjualan kita itu di angka 100 unit. Nah, jadi di tahun 2024 kita bisa melakukan produksi juga di angka sekitar 100 sampai 150 unit. Nah, seperti itu. Itu adalah tugas dari seorang engineer perencanaan atau engineer eh, produksi seperti itu. Apa sih manfaat dari aljabar linier? Nah, jadi secara umum aljabar linier memiliki peranan yang sangat besar dalam perencanaan dan pengendalian dan bisa dikatakan sebagai model matematika yang sesuai dengan masalah yang terjadi pada industri manufaktur. Mungkin sekarang masih bingung, nanti kalau sudah masuk contoh soal gitu akan lebih paham. Nah, secara rinci di sini salah manfaatnya adalah yang pertama dapat digunakan sebagai metode penyelesaian optimalisasi. Dapat digunakan untuk memaksimalkan pendapatan dan keuntungan dari sebuah usaha. Dapat digunakan untuk meminimalisir rata-rata biaya produksi. Digunakan untuk menentukan kapankah waktu yang optimal dalam mengganti peralatan utama dan meminimalisir biaya pemeliharaan maupun penggantian alat produksi. Ya, jadi misalnya tadi kayak estimasi gitu ya, kalian nanti misalnya magang di situ banyak judul-judul yang estimasi tentang pemeliharaan spare part-nya seperti itu. Kapan dia harus diganti, kapan dia harus diperbaiki seperti itu untuk memaksimalkan produksi dan mengoptimalkan nilai produksinya. Yang terakhir, dengan aljabar linier bisa menggunakan banyak variabel sehingga berbagai macam kemungkinan bisa diperoleh untuk pemanfaatan sumber daya yang optimal. Itu adalah manfaat dari aljabar linier. Namun ada juga kekurangannya. Jadi semua hal ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini penggunaan aljabar linier industri memang lebih banyak digunakan karena sangat mudah
dan membantu dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Namun terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, adanya kendala dalam hubungan antar produk. Misalnya permintaan sebuah produk akan dipengaruhi oleh produk lain. Penentuan jumlah produk dapat dimaksimalkan melalui pendapatan perusahaan dan meminimalkan biaya produksi serta mempersingkat durasi waktu pembuatan produk. Apabila alat untuk komputer tidak tersedia, maka program linier dapat menggunakan berbagai macam variabel yang menyulitkan. Maksudnya, program linier itu aljabar linier itu jika nanti kita menggunakan variabel yang banyak, karena nanti di dalam kenyataan gitu ya, variabel itu tidak cukup satu atau dua variabel, akan berpuluh-puluh variabel. Nah, itu yang harus menggunakan komputer, harus menggunakan sistem. Jika tidak, maka itu akan sangat sulit untuk diselesaikan. Metode yang digunakan dalam aljabar linier juga bisa digunakan untuk suatu tujuan, misalnya untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimasi biaya. Nah, selanjutnya di sini apa sih yang harus diterapkan gitu ya untuk menghindari program linier yang tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi fungsi tujuan dan persamaan setiap batasan harus linier. Mencakup pengertian bahwa perubahan nilai-nilai dan penggunaan sumber daya terjadi secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Parameter juga harus diketahui dan dapat diperkirakan dengan pasti. Jadi datanya harus lengkap, datanya harus detail dan juga ada batasannya. Seperti itu untuk menggunakan program linier. Kesimpulannya, aljabar linier merupakan alat bantu untuk mengatasi berbagai macam masalah optimalisasi dan lain sebagainya. Tetapi penggunaan aljabar linier dalam dunia industri juga memiliki beberapa kekurangan. Namun hal tersebut tidak mengurangi banyaknya keuntungan yang bisa dirasakan dalam menerapkan metode tersebut di bidang industri. Nah, jadi diharapkan nanti dengan mempelajari matriks dan vektor, teman-teman bisa menyelesaikan masalah-masalah sederhana yang ada di industri. Baik nanti pada saat PKL mungkin, atau pada saat TA, tugas akhir gitu ya, atau pada saat melaksanakan penelitian-penelitian dengan dosen lainnya, seperti itu. Karena ini aljabar linier atau metrik dan vektor itu bisa digunakan salah satu metode untuk penyelesaian masalah optimalisasi. Nah, metode penyelesaian persamaan linier itu dapat dikerjakan atau diselesaikan dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, di mana metode campuran ini antara substitusi dan eliminasi, dan juga menggunakan matriks. Nah, di sini masuk dia matriksnya. Nah, jadi hubungan metode aljabar linier dengan matriks adalah, matriks ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan aljabar linier. Seperti itu. Nah, saatnya kita langsung masuk ke latihan. Jadi nanti teman-teman ada soal, coba ikut mengerjakan dengan saya, didengarkan. Nanti jika tidak ada yang tidak diketahui gitu, langsung ditanyakan. Yang pertama, kita coba dengan penyelesaian metode grafik. Nah, ini adalah kita punya dua persamaan sederhana, sangat sederhana, karena hanya ada dua variabel X dan Y. Seperti itu. Jadi masih bisa diselesaikan dengan menggunakan perhitungan manual. Di sini ada kita punya dua persamaan. Persamaan pertama, 2X min Y sama dengan 4. X plus Y sama dengan 5. Selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Titik potongnya itu di mana? Seperti itu. Yang dicari nanti berapa sih nilai X-nya, berapa sih nilai Y-nya. Seperti itu. Nah, kita menggunakan metode grafik. Di sini kita misalkan dulu, kita selesaikan untuk masing-masing persamaan. Yang pertama, kita selesaikan untuk persamaan pertama yang 2X min Y sama dengan 4. Nah, di sini kita cari dulu, kita misalkan jika X-nya sama dengan 0, Y-nya nilainya berapa gitu ya. Itu tinggal disubstitusi. 2 dikali 0, min Y sama dengan 4. Y sama dengan minus 4. Sehingga titiknya 0, minus 4. Yang kedua, dimisalkan jika Y-nya itu 0, berapakah nilai X-nya?
Dihitung sama dengan substitusi, didapatkan nilai X sama dengan 2. Sehingga titik potongnya 2,0. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, yang X plus Y sama dengan 5. Jika X 0, maka 0 plus Y sama dengan 5, Y-nya sama dengan 5. Sehingga titiknya adalah 0,5. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Nah, ini tadi kita sudah dapat beberapa titik. Nah, lalu titik ini karena dia metode grafik, digunakan untuk menggambar grafik. Yang pertama ada titik 0,-4. Kita cari di sini. Kita ambil X-nya 0, Y-nya -4. Nah, titiknya di sini. Yang ini. Lalu titik kedua, X-nya 2, Y-nya 0. Nih, X-nya 2, Y-nya 0. Titiknya di sini. X-nya 2, Y-nya 0. Lalu untuk persamaan garis yang kedua, 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Titiknya di sini. Dan yang kedua titiknya 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Di titik ini. Lalu ditarik garis untuk masing-masing persamaannya. Nah, persamaan 1 tadi yang ini garisnya. Lalu ini persamaan 2. Diambil titik tengahnya. Titik pertemuannya, titik potongnya. Didapatkan di sini titik potongnya diambil garis putus-putus ini, titik potongnya adalah di 3,2. Sehingga nilai X dan nilai Y-nya adalah 3 untuk nilai X dan 2 untuk nilai Y. Seperti itu. Untuk metode grafik ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Paham? Oke, kita lanjut untuk metode substitusi. Sama soalnya 2X min Y sama dengan 4 dan X plus Y sama dengan 5. Nah, kalau untuk substitusi, di sini kita ambil salah satu persamaan yang sederhana. Di sini saya ambil yang X plus Y sama dengan 5. Persamaannya menjadi Y sama dengan 5 min X. Nah, jadi nilai Y-nya adalah 5 min X. Lalu kita substitusikan ke persamaan 1, nilai Y ini. Persamaan 1, 2X min Y sama dengan 4. 2X min Y-nya, nilai Y tadi, diganti dengan, bentar. Nah, nilai Y ini diganti dengan, bentar, maaf. Nah, nilai Y-nya diganti dengan 5 min X. Tadi sesuai yang di atas ini, Y sama dengan 5 min X. Jadi nilai Y-nya diganti 5 min X sama dengan 4. Didapatkan 2X min 5 plus X sama dengan 4. Kok X-nya jadi plus, Bu? Ini dioperasikan. Ini min 5, min dikali min X. Menjadi plus X. 3X min 5 sama dengan 4. 3X ini 2X plus X jadi 3X. Variabel yang sama bisa dijumlahkan atau dikurangkan atau dioperasikan yang lainnya. Tapi yang tidak sama variabelnya tidak bisa ya. Sehingga didapatkan 3X sama dengan 9, X-nya sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nilai X-nya. Selanjutnya kita cari nilai Y. Dimasukkan nilai X sama dengan 3 tadi, dimasukkan ke dalam salah satu persamaan. X plus Y sama dengan 5, X-nya tadi kita dapat 3, jadi 3 plus Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan nilai X dan Y-nya 3,2. Ini sama dengan yang grafik tadi, ya kan? 3,2. Kalau misalnya ternyata jawabannya beda, berarti ada salah hitung.
Jadi apapun metodenya, nilainya pasti tetap sama untuk nilai X dan Y-nya. Selanjutnya ada metode campuran, substitusi dan eliminasi. Nah, ini dieliminasi dulu, eliminasi dulu. Selanjutnya dilakukan substitusi. Jadi misalnya ini 2X min Y sama dengan 4, X plus Y sama dengan 5. Nah, ini tinggal ditambahkan. Kebetulan di sini sudah ada yang sama nih, Y-nya. Kalau dia tidak sama, berarti dia harus dikalikan dulu. Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya eh, 1 di minus 1 ditambah 1 itu kan kosong, 0. Nah, itu boleh. Tapi kalau di sini, misalnya di sini 2Y, di sini Y-nya seperti itu, maka harus salah satunya harus dikalikan 2 agar dia sama-sama 2 untuk nilai Y-nya. Seperti itu. Nah, ini didapatkan nilai X sama dengan 3. Setelah itu langsung disubstitusikan. Dapatkan Y sama dengan 2. Sehingga nilai X dan Y-nya sama 3,2. Seperti itu. Nah, dari ketiga metode ini, yang paling mudah digunakan untuk yang variabelnya hanya 2, itu bisa menggunakan tadi grafik. Metode grafik itu mudah. Metode campuran juga mudah. Tapi kalau variabelnya lebih dari 2, misalnya ada 3 variabel, 4 variabel, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan metode grafik. Sudah akan sangat sulit jika menggunakan metode grafik. Seperti itu. Nah, jadi ketiga metode ini kekurangannya adalah maksimal itu untuk 2 variabel. Jika variabelnya 2 bisa menggunakan ketiga metode ini. Tapi kalau variabelnya 3 itu harus menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan metode matriks. Nah, jadi kalau matriks itu bisa untuk penyelesaian persamaan linier yang variabelnya lebih dari 2 sampai tak terhingga. Mau variabelnya 10, mau variabelnya 15, itu bisa menggunakan metode matriks. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Bisa angkat tangan dan mendekat ke mic atau disampaikan ke Bang Imam, nanti akan dilanjutkan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk melihat apakah sudah betul-betul paham atau masih bingung, coba dikerjakan latihan itu yang saya kirim di grup. Kerjakan sekarang di 1 lembar HVS. Lalu dikumpulkan pukul 15.30.